Perkenalkan, nama saya Jonathan Suresi Tohang dengan NIM 5243230006 dari kelas Teknik Elektro A 2024. Di sini saya akan menjawab soal untuk penyiara setengah gelombang dan penyiara gelombang penuh untuk mata kuliah Elektronika Daya. Berikutlah penjelasan saya. Oke, di sini saya akan menjawab soal latihannya. Kita masuk ke soal-soal latihan penyiara setengah gelombang satu fasa. Kita masuk ke soal 1, analisis matematis. Sebuah rangkaian penyiara setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs 220 sin 100 pt dengan beban resistif 10 ohm. A. Hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata atau VDC pada beban dan tentukan nilai arus rata-rata atau IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita menghitung tegangan luaran rata-rata VDC pada beban, di mana VDC sama dengan tegangan puncak dibagi Pi. Di mana tegangan puncaknya adalah 120 dibagi Pi-nya itu 3,1416. Di mana kita mendapat VDC-nya itu kurang lebih 70 volt. Kesimpulannya, tegangan DC rata-rata keluarannya itu 70 volt. Kita masuk ke mencari arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian, di mana arus mengalirnya itu sama dengan VDC dibagi hambatannya, di mana VDC-nya 70 dibagi hambatannya 10 ohm, di mana kita mendapat arusnya itu 7 ampere. Lalu kita masuk ke soal 2, evaluasi efisiensi. Berdasarkan rangkaian soal 1, jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt. Analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Pengaruh drop dioda, di mana dropnya itu 0,7 volt. Maka kita akan mendapatkan tegangan puncak baru, di mana VM barunya itu 220 dikurangin drop diodanya itu 0,7, maka kita buat tegangan puncak barunya itu 219,3 volt, dimana tegangan keluaran DC-nya itu 219,3 dibagi Pi-nya, dan VDC barunya itu kurang lebih 69,8 volt. Dan kita akan menghitung daya hilang dioda, dimana daya hilangnya itu adalah tegangan drop diodanya itu dikali arus yang mengalir, di mana tegangan diodanya itu 0,7 dikali arusnya itu 7 ampere, maka daya yang hilang akibat dioda itu 4,9 watt. Analisisnya, tegangan DC turun, daya hilang pada dioda, dan efisiensi menurun. Kita masuk ke soal 3, aplikasi. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan penyiara setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Kita masuk ke kelebihannya, yaitu rangkaiannya sederhana, biaya pembuatannya murah, dan mudah untuk dirakit. Sedangkan kekurangannya itu efisiensinya itu yang rendah, sekitar 40%, ripple besar, dan tidak cocok untuk penggunaan daya besar. Kita masuk ke soal-soal latihan penyiara gelombang penuh satu fasa dengan materi analisis performa dan pengaruh filter. Kita masuk soal 1, perbandingan performa. Sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiara setengah gelombang. Jika menggunakan penyiara gelombang penuh tipe jembatan atau bridge rectifier dengan input 220 V RMS, hitunglah nilai tegangan puncak luaran atau VM dan tegangan rata-rata atau VDC. Diketahui VRMS-nya itu 220 volt, maka tegangan puncaknya itu adalah akar 2 dikali VRMS-nya. Akar 2 dikali 220, maka kita dapat mendapatkan tegangan puncaknya itu lebih kurang 311 volt. Maka kita mencari tegangan DC rata-ratanya itu VDC sama dengan 2 VM dibagi P. 2 dikali 311 per 3,1416, maka keluaran rata-rata DC-nya itu sekitar 198 volt. Kita masuk ke soal 2, analisis filter. Pada rangkaian penyiara gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter secara paralel dengan beban R.
Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage. Dan B, apa yang terjadi bila nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar. Jelaskan alasannya. Kita masuk ke A. Kapasitor dipasang paralel dengan beban dan bekerja sebagai penyimpan energi. Saat tegangan output mencapai puncak, kapasitor mengisi daya hingga mendekati tegangan puncak. Saat tegangan mulai turun, diode tidak konduksi dan kapasitor melepaskan muatan ke beban. Akibatnya, tegangan tidak turun ke nol tetapi turunnya perlahan. Secara matematis, tegangan ripple itu adalah arus yang mengalir per 2 frekuensi dikali kapasitansinya. Karena ripple berbanding terbalik dengan kapasitansi, maka kapasitor memperkecil fluktuasi tegangan atau ripple-nya. Bisa kita lihat bahwa dari rumus tegangan ripple sama dengan arus yang mengalir per 2 frekuensi kapasitansi, di mana tegangan ripple dan kapasitansi itu berbanding terbalik. Kita masuk ke B. Apa yang terjadi jika kapasitansi diperbesar? Jika nilai C diperbesar, ripple voltage akan semakin kecil dan tegangan DC rata-rata atau VDC meningkat dan semakin mendekati tegangan puncak atau VM. Hal ini karena kapasitor menyimpan muatan lebih besar dan lebih lamban mengalami pelepasan energi ke beban. Kita masuk ke soal 3, studi kasus atau case method. Sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple minimal. Antara penyara gelombang dan gelombang penuh, manakah yang lebih efisien digunakan? Berikan analisis berdasarkan faktor rugi daya. Kita masuk ke perbandingannya itu di efisiensi konversi daya. Efisiensi teoritis, di mana nilai efisiensi untuk penyara setengah gelombang itu sekitar 40,6%. Sedangkan untuk nilai efisiensi gelombang penuh itu 81,2%. Gelombang penuh itu hampir 2 kali lipat lebih efisien dalam mengubah daya AC menjadi DC. Bisa kita lihat pada ini. Lalu kita menganalisis rugi daya. A. Loss karena pemanfaatan siklus. Setengah gelombang hanya menghantarkan 50% periode. Artinya itu separuh energi dari dalam penggunaan setengah gelombang itu terbuang. Sedangkan gelombang penuh menghantarkan 100% periode. Energi lebih maksimal untuk dimanfaatkan. Lalu rugi akibat ripple. Ripple besar meningkatkan arus RMS, di mana daya loss atau daya hilang itu adalah arus yang mengalir kuadrat dikali hambatan. Karena tegangan ripple setengah gelombang lebih besar dibandingkan tegangan ripple gelombang penuh, maka rugi daya akibat ripple lebih besar pada penyara setengah gelombang dibandingkan penyara gelombang penuh. Lalu yang terakhir, rugi pada dioda. Memang dioda bridge memiliki 2 dioda konduksi, di mana daya dioda itu sama dengan 2 dengan dioda dikali arus. Namun tambahan rugi ini lebih kecil dibandingkan keuntungan efisiensi total dan penurunan ripple pada penyara gelombang penuh. Kesimpulannya, untuk perangkat sensitif dengan ripple minimal, penyara gelombang penuh lebih efisien dan lebih tepat digunakan. Karena yang pertama, efisiensi lebih tinggi, pemanfaatan daya penuh, ripple lebih kecil dan total rugi lebih rendah secara keseluruhan untuk penyara gelombang penuh dibandingkan penyara setengah gelombang. Sekianlah penjelasan saya mengenai soal-soal penyara setengah gelombang dan gelombang penuh untuk mata kuliah elektronika daya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.